Shalom Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya akan membawakan senjata iman dari Mazmur 34 ayat 14 sampai 15. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Kita melihat seluruh Mazmur ada pasal 34 ini waktu Daud di negeri Filistin, ketika dia menghadapi Amalek, nasibnya tidak menentu, penuh penderitaan. Daud berpura-pura menjadi orang gila supaya dia tidak tertangkap. Dia ditertawakan, dimaki, direndahkan selama berbulan-bulan. Daud melihat pertolongan Tuhan atas doanya. Allah selalu mendengar seruan Daud. Daud merasa perlindungan Tuhan dan merasa kebaikan Tuhan. Oleh karena itu ia memuji Tuhan dan bermegah. Daud menekankan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan terlihat di dalam perkataan, dalam kehidupannya sehari-hari. Maka akan menghindari ucap-ucapan yang menipu. Pada hakikatnya apa yang meluap dari mulut itu dikeluarkan di dalam hatinya. Oleh karena jagalah hati, pikiran kita dan ucapan kita. Yakobus 3 pasal 5 dan 6. Demikianlah juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Lidah meskipun kecil memiliki kuasa besar untuk membangun dan menghancurkan. Karena itu berhati-hatilah dalam bicara. Perkataan kita bisa menghancurkan masa depan orang atau karir orang lain. Oleh karena itu kita harus menjaga perkataan. Semua masalah adalah dari lidah atau ucapan. Ada pepatah bilang, mulutmu harimaumu. Mati hidup dikuasai oleh lidah. Ucapan itu menentukan kehidupan kita. Demikian juga bisa timbul konflik antara suami istri, anak dan orang tua, dan juga serta antara sesama. Ayat 15, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Kejahatan adalah sesuatu yang tidak disukai Allah di dalam kehidupan orang-orang yang dikasihinya. Oleh karena itu, jauhkanlah dari segala yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Allah senantiasa menuntun agar iman gerakkan hati kita melakukan kebaikan, bukan kejahatan. Ayat 21, jangan kalahkan terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tuhan Yesus ajarkan kita, jauhkan yang jahat, berusahalah lakukan yang baik, supaya kita membawa damai dan taat. Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sebagai pembawa damai, kita harus memiliki kesabaran,
rendah hati, mengampuni, mengasihi. Jaga ego kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang sejati. Kiranya hidup kita boleh menjadi dampak bagi banyak orang dan nama Tuhan dapat dimuliakan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.